Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro. Kali ini Mas Cokro akan bercerita tentang kisah-kisah para nabi. Dan sebelum Mas Cokro meneruskan cerita Mas Cokro, mudah-mudahan kita semua yang berpuasa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mas Cokro akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman yang bertemu dengan pemuda yang sangat luar biasa, karena pemuda tersebut tinggalnya tidak di bumi dan juga tidak di langit. Jangan skip videonya sampai akhir cerita untuk mengetahui akhir ceritanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan tentunya share video ini. Suatu hari Nabi Sulaiman sedang mengadakan perjalanan antara langit dan bumi bersama rombongan jin dan manusia. Tujuan perjalanannya saat itu ialah mengembara ke tepi laut untuk melihat dan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan laut dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya. Saat Nabi Sulaiman tengah asik melihat panorama laut yang indah membentang, tiba-tiba dilihatnya dari dalam laut itu ada sesuatu benda yang sangat menakjubkan. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata kepada jin Ifrit, "Hai Ifrit, tidakkah engkau mengetahui ada sebuah benda ajaib dan indah di dasar laut? Ambillah benda itu dan bawalah kemari." "Baiklah tuanku," jawab Ifrit. Jin Ifrit mematuhi perintah Nabi Sulaiman. Ia segera menceburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam. Beberapa saat kemudian ia pun kembali dan berkata kepada Nabi Sulaiman, "Mohon ampun tuanku, saya telah menyelam dalam jarak sekian mil tapi belum mencapai dasar laut dan tidak menemukan sesuatu yang ajaib." Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin yang lain untuk menyelam ke dasar laut dan membawanya sesuatu yang ajaib itu dari dasar laut. Namun seperti halnya jin Ifrit, jin itu juga kembali berkata telah menyelam sejauh 2 kali dari yang semula, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang ajaib. Nabi Sulaiman pun segera berpaling kepada Asif bin Barkia, seorang yang mendapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nabi Sulaiman berkata, "Sekarang aku meminta engkau untuk menyelam ke dasar laut ini dan ambillah sesuatu yang ajaib," kata Nabi Sulaiman. Asif bin Barkia pun melaksanakan perintah Nabi Sulaiman. Ia segera menceburkan diri dan menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Dan sampai di dasar laut, di sana ia menemukan sesuatu benda berbentuk kubah yang terbuat dari kapur putih dan berpintu. Ia berkata dalam hatinya, "Oh, benda apakah yang bersinar itu?" Untuk sesaat Asif tertegun, takjub, mengagumi keelokan kubah itu. Seraya berkata dalam hatinya, "Aku harus mengeluarkan benda ini ke hadapan tuanku Sulaiman." Asif bin Barkia adalah seorang manusia yang dikaruniai kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kekuatannya yang dahsyat itu, ia dengan mudah mampu mengangkat kubah tersebut dari dasar laut. Dan ketika kubah itu dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman, maka beliau pun dibuatnya terkagum-kagum seraya berkata, "Alangkah indahnya kubah ini. Aku menjadi heran dibuatnya. Aku telah dikaruniai Allah dengan mukjizat sehingga pandanganku dapat menembus
segala sesuatu yang terselubung. Tetapi mengapa kali ini aku tidak dapat melihat apa yang ada di dalam kubah ini? Nabi Sulaiman lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pintu kubah itu dapat terbuka. Sungguh beliau sangat penasaran dan ingin segera melihat apa gerangan yang ada di dalam kubah itu. Doa Nabi Sulaiman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertolongannya, kubah yang terselubung itu menjadi terbuka pintunya. Luar biasa. Ternyata di dalamnya terdapat seorang pemuda sambil tak henti-hentinya memuji dan mensucikan Allah. Melihat keajaiban itu tanpa sadar, Nabi Sulaiman pun berseru, "Maha suci Allah, lagi maha besar." Mendengar seruan Nabi Sulaiman, pemuda tadi bangkit dari sujudnya lalu memberi salam. Nabi Sulaiman bertanya, "Siapakah engkau, malaikat, jin, atau manusia?" "Aku manusia biasa," jawab pemuda itu. Nabi Sulaiman pun bertanya lagi, "Lantaran apakah engkau memperoleh kemuliaan yang sedemikian rupa? Apakah yang pernah engkau perbuat sehingga Allah menurunkan rahmat dan berkah yang tak ternilai ini kepada engkau?" Pemuda itu menjawab, "Karena baktiku kepada kedua orang tuaku." "Dengan cara bagaimana engkau berbakti kepada kedua orang tuamu?" tanya Nabi Sulaiman. "Aku memelihara mereka hingga lanjut usia dan sekarang." "Baiklah, akan kuceritakan kisah hidupku," kata pemuda tersebut. "Kedua orang tuaku adalah sepasang orang soleh yang tebal dan kuat sekali imannya kepada Allah. Sejak aku masih kecil hingga dewasa, mereka memelihara dan mendidikku dengan baik, dan mereka selalu mendoakan aku agar aku menjadi manusia yang soleh. Bapakku meninggal dalam usia lanjut dalam memeliharaku, sehingga yang tersisa kemudian adalah ibuku yang sudah tua, lemah, dan sakit-sakitan. Matanya buta dan kakinya lumpuh. Terhadap ibuku, akulah satu-satunya yang merawat dan mengurus segala keperluannya. Aku selalu menggendongnya di atas punggungku, memandikannya, memberinya makan dan minum, serta menyuapinya. Ibu selalu mendoakan dan memohon kepada Allah agar aku dikaruniai ketenangan dan kepuasan dalam hidup. Sesudah ibuku wafat, tatkala aku berputar-putar di tepi laut ini, aku melihat sebuah kubah dari mutiara. Aku mendekatinya dan sekonyong-konyong terbukalah pintunya dan tertutup lagi ketika aku sudah berada lagi di dalamnya. Begitulah seperti doa ibuku. Aku akhirnya benar-benar tinggal di suatu tempat yang bukan di bumi dan di langit. Aku tinggal di dalam kubah ini. Jelas pemuda itu mengakhiri ceritanya. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Engkau hidup di zaman apa?" "Aku hidup di zaman Nabi Ibrahim," jawab pemuda tersebut. Maka dapat diperkirakan umurnya waktu itu 1400 tahun. Tetapi tidak satu uban pun di rambutnya. Ia tampak seperti pemuda yang baru berusia 20 tahun. Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Apakah engkau merasakan nikmat Allah selama di dalam sana? Bagaimana Allah memberimu rezeki di dalam kubah ini?" "Setelah aku berada di dalamnya, barulah aku tahu bahwa Allah telah menciptakan surga khusus untukku di dalam kubah ini," jawab pemuda itu. "Aku ingin tahu bagaimana wujud surgamu," pinta Nabi Sulaiman. Pemuda itu pun menengadahkan tangannya, memanjatkan doa kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba suasana dalam kubah itu yang semula gelap menjadi terang benderang
Nabi Sulaiman berteriak heran dan takjub sambil berkata, "Maha suci Allah, seru sekalian alam." Kini pemandangan indah itu tiada duanya di bumi ini, benar-benar terpampang di hadapan mereka. Yang hadir di tempat itu, ternyata di dalam kubah itu terdapat pohon-pohonan, kebun yang indah, dan kolam air susu dan madu serta suara-suara merdu yang menghanyutkan. Melihat keanehan-keanehan yang menakjubkan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Inilah surga, wahai pemuda. Demi Allah, sungguh engkau telah mendapat karunia yang tiada bandingnya. Benar, inilah surga untukku di dunia, sebagai pahala dari amal baktiku yang telah aku perbuat. Jika aku lapar, ku makan buah-buahan yang berbagai macam cita rasanya. Segala macam makanan yang kuinginkan telah tersedia. Begitu pula berbagai macam minuman yang lezat," timpal pemuda itu. "Bagaimana engkau dapat mengetahui adanya siang dan malam?" tanya Nabi Sulaiman. "Apabila fajar menyingsing, kubah ini memutih pertanda siang. Dan apabila matahari terbenam, kubah ini gelap pertanda malam. Nah, cukuplah sekarang. Saat ini aku harus menghadap Tuhanku untuk sholat dan berzikir, bertasbih, mensucikan dan memuji kebesarannya," terang pemuda itu. "Baiklah, aku akan segera pergi dari sini. Keselamatan semoga senantiasa dilimpahkan padamu. Demikian juga rahmat Allah dan berkahnya," jawab Nabi Sulaiman. "Aku berdoa, semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepadamu pula. Demikian juga rahmat dan berkahnya," sahut pemuda itu. Setelah itu, keluarlah Nabi Sulaiman dan segenap bulu balangnya dari dalam kubah itu. Ketika para tamu itu sudah ada di luar kubah, pemuda itu pun berdoa kembali. Dan tiba-tiba kubah itu tertutup kembali. Untuk sejenak, Nabi Sulaiman masih berdiri tertegun di tempat itu, merenung dan meresapi peristiwa yang baru saja dialaminya itu. Kemudian beliau berkata kepada Asif bin Bukhriya, "Wahai Asif, kembalikanlah kubah ini di tempatnya semula di dasar laut." Mendapat perintah seperti itu, Asif bin Bukhriya segera menceburkan diri ke laut bersama kubah itu dan kembali meletakkannya di dasar laut, ke tempat asalnya semula. Sesaat kemudian, tampak Nabi Sulaiman manggut-manggut. Beliau berkata, "Untuk yang kesekian kalinya, aku benar-benar telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sungguh aku bersyukur atas karunia-Nya kepadaku. Semoga bertambah pula hikmah dan pelajaran yang dikaruniakan Allah kepadaku. Maha suci dan segala puji bagi Allah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maha besar, tiada daya dan kekuatan apapun di dunia ini melainkan atas titah dan kehendak-Nya." Demikian tadi kisah cerita Nabi Sulaiman yang bertemu dengan pemuda yang tidak tinggal di bumi dan tidak tinggal di langit karena mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan amal baiknya ketika merawat kedua orang tuanya. Memang orang tua itu adalah pintu surganya, kuncinya surga bagi kita semua. Maka jangan pernah sekali-sekali kita melawan kepada orang tua atau berbuat durhaka kepada orang tua. Oke, semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari sebuah cerita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.